Ma'inah, seorang janda tua yang hidup dalam kesederhanaan di kampung, tak pernah menyangka bahwa anak semata wayangnya, Arman, akan menjadi sumber luka terdalam dalam hidupnya. Ketika Arman berjanji akan membawanya umrah, hati Ma'inah mekar bahagia. Namun di balik senyum manis Arman, tersembunyi niat jahat. Ia hendak menjual ibunya ke jaringan perdagangan manusia di Kamboja, demi melunasi utang dan mengejar gaya hidup mewah. Di tengah perjalanan penuh harap menuju Tanah Suci, Ma'inah justru menghadapi mimpi buruk yang menguji iman dan kasih sayang seorang ibu. Namun Allah tak tidur. Balasan datang dengan cara yang tak terduga, dan kebenaran pun terbuka lebar. Langit pagi di kampung Cibunar masih berselimut kabut tipis ketika Ma'inah membuka jendela kayu rumahnya. Udara sejuk langsung menyusup ke pori-pori kulit tuanya yang mulai keriput. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Di dapur kecil yang berdinding anyaman bambu, air sudah mendidih di atas tungku. Aroma kopi hitam khas warung tetangga ikut terbawa angin. Sudah puluhan tahun Ma'inah tinggal di rumah itu. Rumah panggung sederhana, tiang-tiangnya mulai keropos, atapnya kadang bocor kalau hujan deras. Tapi di rumah itulah ia membesarkan Arman, anak semata wayangnya. Suaminya meninggal waktu Arman masih berusia 5 tahun, dan sejak itu, Ma'inah menjadi tulang punggung, menjadi buruh cuci, menjual gorengan, bahkan sempat jualan lontong keliling. Semua dilakukannya demi Arman bisa sekolah. Kini, Arman sudah lama merantau ke kota. Katanya kerja kantoran, kadang jualan properti, kadang juga jadi makelar mobil. Ma'inah tak terlalu paham pekerjaannya. Yang penting tiap bulan Arman masih suka kirim uang, meski belakangan makin jarang. Setelah menyeduh teh manis, Ma'inah duduk di beranda kecil. Matanya menerawang ke sawah yang mulai menguning. Ia merapalkan doa dalam hati, seperti yang selalu ia lakukan setiap pagi. Ya Allah, panjangkan umur anakku, lancarkan rezekinya, dan kalau boleh, kabulkan satu impian kecil hamba-Mu ini. Ingin sekali sujud di tanah suci-Mu, meski cuma sekali seumur hidup. Ia tahu impian itu mungkin terlalu tinggi untuk perempuan tua seperti dirinya. Tapi bukankah Tuhan tak pernah menertawakan harapan hambanya? Bu Inah, suara tetangga depan, Mak Iya, memecah lamunan. Iya, Mak, sahut Ma'inah sambil bangkit pelan. Katanya Arman mau pulang minggu ini? Bener, ya? Ma'inah mengangguk. Kecil, wajahnya bersinar seperti anak kecil yang dapat kue lebaran. Iya, katanya mau pulang. Katanya ada kejutan, katanya. Ma'iyah tertawa sambil menggeleng. Wah, siapa tahu kejutan itu lamaran. Bisa-bisa Bu Inah jadi mertua dalam waktu dekat. Ma'inah ikut terkekeh. Walau dalam hati ia sadar, Arman belum pernah cerita soal perempuan. Bahkan, kabar tentang pekerjaannya pun selalu setengah-setengah. Setelah Ma'iyah pergi, Ma'inah kembali duduk dan menatap foto usang di dinding. Foto Arman saat wisuda. Senyumnya lebar, pakai toga, berdiri di samping Ma'inah yang mengenakan kebaya sederhana. Waktu itu, Ma'inah pinjam baju tetangga buat tampil layak. Momen itu adalah salah satu hari paling bahagia dalam hidupnya. Namun, setelah wisuda, segalanya mulai berubah. Arman jarang pulang, komunikasi hanya lewat WhatsApp. Kadang dibalas, kadang tidak. Uang kiriman makin sedikit, tapi Ma'inah tak pernah protes. Ia selalu bilang ke tetangga, Arman itu anak baik, mungkin dia sibuk. Saya mah percaya aja. Sore itu hujan rintik turun membasahi tanah. Ma'inah duduk di depan tungku sambil menghangatkan sisa sayur asem. Tiba-tiba ponselnya berdering. Bunyinya khas. Ringtone lagu kasidah kesukaannya. Assalamualaikum, Bu. Suara Arman terdengar di ujung sana. Waalaikumsalam, Nak. Ya Allah, Arman, kabar baik? Sehat? Sehat, Bu. Insya Allah minggu depan Arman pulang. Ada kabar bahagia buat Ibu. Jantung Ma'inah berdebar. Kabar apa, Nak? Nanti aja, rahasia. Tapi Bu siap-siap ya. Siap-siap berangkat umrah. Hening. Beberapa detik Ma'inah tidak menjawab. Tangannya gemetar, air mata menetes begitu saja. Arman, beneran, Nak.
Ini bukan bercanda. Bener, Bu. Arman udah siapin semuanya. Tiket, hotel, manasik. Pokoknya, insya Allah, bulan depan kita berangkat. Tangis Ma'inah pecah. Ia duduk terjatuh di lantai tanah, tak peduli bajunya kotor. Tangannya memegang dada, tak percaya kabar yang baru saja ia dengar. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah. Di balik senyum Arman yang terdengar di telepon, ada sesuatu yang tak terlihat oleh Ma'inah. Sesuatu yang gelap. Sesuatu yang tidak akan pernah ia bayangkan akan datang dari anak yang ia besarkan dengan penuh cinta dan air mata. Sementara itu, di ujung kota, Arman menatap layar ponselnya dengan wajah kosong. Di sampingnya, sebuah paspor dan tiket sudah tertumpuk, rapi, tapi bukan tiket umrah. Tiket itu bertuliskan Phnom Penh, Kamboja, boarding 15 April. Suasana kampung Cibunar pagi itu lebih ramai dari biasanya. Anak-anak berlarian di jalanan tanah yang masih basah oleh embun. Para ibu menjemur pakaian sambil saling bergosip, dan para bapak bercengkerama di warung kopi milik Pak Darto. Kabar bahwa Arman, si anak sematawayang Ma'inah, akan pulang hari ini, telah menyebar ke seluruh penjuru kampung. Warga menyambutnya seperti menyambut pahlawan yang kembali dari medan perang. Ma'inah sendiri sejak subuh sudah mondar-mandir di rumah. Rambutnya yang mulai memutih disisir rapi, kebaya terbaiknya, meski sudah agak kusam warnanya, dikenakan, dan semangkuk kolak pisang kesukaan Arman sudah disiapkan di meja makan. Setiap kali terdengar suara motor lewat di depan rumah, Ma'inah langsung melongok keluar, berharap itu Arman. Tapi berkali-kali juga ia harus kembali ke dalam dengan senyum kikuk. Akhirnya, menjelang pukul 10 pagi, suara mobil berwarna silver berhenti tepat di depan rumah. Jantung Ma'inah langsung berdetak lebih cepat. Pintu mobil terbuka, dan keluarlah sosok lelaki muda dengan kemeja putih lengan panjang yang digulung, rambut klimis, sepatu mengilap. Arman. Assalamualaikum, Bu, ucapnya sambil tersenyum lebar. Ma'inah berlari kecil ke arah gerbang. Waalaikumsalam, Arman. Ya Allah. Nak, kamu pulang juga akhirnya. Pelukan itu hangat. Pelukan yang sudah lama Ma'inah rindukan. Matanya basah, tangannya tak berhenti, membelai punggung anaknya. Arman, yang dulu kecil dan kurus, kini tampak lebih berisi, lebih mapan. Atau setidaknya, begitulah penampilan luarnya. Ayo masuk, Nak. Bu udah masakin kolak pisang kesukaan kamu. Arman tersenyum, tapi matanya berkedip cepat seolah menahan sesuatu. Bukan tangis, tapi mungkin rasa bersalah. Di dalam rumah, Arman duduk sambil meluruskan kaki. Ia memandang sekeliling dan sedikit tersentak menyadari bahwa rumah ini tak banyak berubah. Meja kayu tua masih di sudut ruangan, foto wisuda masih tergantung, dan karpet plastik yang sama masih terhampar di lantai. Maaf ya, Bu, lama nggak pulang, ucapnya pelan. Ma'inah hanya menggeleng. Nggak usah minta maaf, kamu pulang aja, Ibu udah bahagia banget. Setelah makan dan istirahat, Arman mengajak ibunya duduk di beranda. Angin sore mengalir pelan, membawa aroma tanah dan daun jati kering. Bu. Arman mulai bicara dengan nada serius. Arman udah siapin semuanya. Kita akan umrah bulan depan. Ma'inah menoleh cepat. Serius, Nak? Ibu masih susah percaya. Arman mengangguk mantap. Beneran, Bu. Tiket udah ada. Paspor. Ibu juga udah Arman urus waktu ibu kirim fotokopi KTP tempo hari. Kita tinggal berangkat. Manasiknya nanti kita ikut di kota sebelum berangkat. Air mata kembali mengalir di pipi Ma'inah. Betapa tidak, doa-doa yang ia panjatkan tiap malam kini seolah dijawab langsung oleh langit. Ibu nggak tahu harus ngomong apa. Arman, anak soleh, Allah pasti berkahi kamu. Ucapnya sambil mencium tangan Arman berulang kali. Arman memalingkan wajah sejenak. Ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokannya. Tapi ia telan semuanya. Ia sudah terlalu jauh melangkah untuk mundur sekarang. Keesokan harinya, kampung Cibunar seperti sedang menggelar syukuran besar. Warga berbondong-bondong datang ke rumah Ma'inah. Ada yang membawa beras, kue, bahkan ayam hidup. Wah,
Bu Inah bakal ke Tanah Suci ya, mimpi semua orang itu. Hebat anaknya, ganteng sukses, sayang ibu pula. Mainah hanya tersenyum penuh syukur, membagikan senyum dan pelukan. Dalam hatinya, ia merasa jadi perempuan paling bahagia di dunia. Sementara itu, Arman mulai merasa sesak. Setiap pujian yang ditujukan padanya justru terasa seperti belati. Tapi ia tetap tersenyum, ikut menyapa warga, dan pura-pura bahagia. Malam harinya, di kamarnya yang dulu dipenuhi poster sepak bola, Arman menatap laptop dan dokumen di atas meja. Paspor Mainah, tiket ke Phnom Penh, jadwal pengiriman, nama calo, Om Lee. Semuanya sudah siap. Ia menghela napas panjang, menenggak segelas air, lalu berbaring sambil memandangi langit-langit. Maaf Bu, Arman nggak punya pilihan. Kalau Arman gagal sekarang, habislah semuanya. Di luar kamar, Mainah sedang melipat mukena barunya. Ia berbicara sendiri sambil tersenyum. Ya Allah, terima kasih. Engkau jawab doa hamba-Mu lewat anakku. Lindungi dia selalu. Malam itu, dua hati tidur dalam dunia yang berbeda. Mainah dalam mimpi indah menuju Ka'bah, Arman dalam kabut gelap rencana yang mulai menyesakkan. Jika kamu sudah siap, aku bisa lanjutkan ke bab 3. Persiapan umrah, tempat di mana harapan Mainah terus tumbuh sementara rencana gelap Arman mulai menampakkan celah. Anda bilang. Pagi itu, Mainah bangun lebih cepat dari biasanya. Jam masih menunjukkan pukul 4, tapi ia sudah berdiri di depan cermin kecil yang retaknya membelah kaca jadi dua sisi. Tangannya sibuk mengoleskan minyak telon ke kaki yang mulai sering pegal. Mukanya berseri-seri, bahkan meski semalam tidurnya tak terlalu nyenyak karena terlalu banyak bahagia yang berputar di kepala. Arman, yang masih tergolek di kamar sebelah, bisa mendengar suara ibunya merapalkan doa dengan khidmat. Ya Allah, jangan bangunkan aku esok hari, kecuali untuk melangkah menuju rumah-Mu. Suara itu lirih, namun cukup membuat dada Arman sesak. Ia membalikan badan, menutupi wajah dengan bantal, seolah itu bisa meredam rasa bersalah yang menggerogoti. Sedikit demi sedikit, hari itu, Mainah mulai menyiapkan barang-barang untuk keberangkatan. Ia mengeluarkan koper tua yang dulu pernah ia pakai ke rumah hajatan jauh di kota. Koper itu penuh debu, tapi bagi Mainah, koper itulah saksi awal dari sebuah perjalanan mulia. Ia menyiapkan 2 pasang mukena, beberapa baju gamis yang dipinjam dari mak ia, serta Al-Quran kecil hadiah dari majelis taklim kampung. Tak lupa, ia juga membawa kain batik pemberian almarhum suaminya. Katanya dulu, itu kain terbaik yang dimilikinya. Arman hanya bisa melihat semua itu dari pintu kamar, pura-pura tersenyum sambil sesekali mengangguk. Ibu nggak usah repot-repot. Nanti juga di sana semua disiapin, katanya pelan. Ah, kamu gimana sih, Man? Ibu kan pengen tampil layak. Masa ke rumah Allah pakai daster robek? Ujar Mainah sambil tertawa renyah. Tawa itu membuat Arman terdiam. Semakin ibunya bahagia, semakin besar luka yang perlahan menganga di dalam dirinya. Beberapa hari kemudian, Arman mengajak Mainah ke kota untuk mengikuti manasik. Sebenarnya itu hanya dalih. Ia harus membawa ibunya ke tempat calo yang akan mengatur proses penerbangan. Di dalam mobil, Mainah tak berhenti bercerita. Dulu waktu ibu muda, ibu sering lihat jemaah umrah di TV. Mereka semua pakai baju putih, berdoa sambil meneteskan air mata. Ibu suka nangis juga lihatnya. Tapi ya, nggak pernah nyangka bisa ke sana beneran. Arman hanya menjawab dengan senyuman singkat. Setelah menempuh perjalanan hampir 2 jam, mereka tiba di sebuah rumah kontrakan sempit di pinggiran kota. Di depan rumah itu sudah berdiri seorang pria berperawakan tinggi, berkulit gelap, dan bermata tajam. Namanya Om Lee. Ia menyambut Arman dengan cepat, tapi ketika melihat Mainah, wajahnya berubah ramah seketika. Ini ibunya, ya? Tanya Om Lee sambil tersenyum lebar. Iya, ini Bu Inah, jawab Arman cepat. Wah, alhamdulillah. Semoga lancar ya Bu. Kita bantu proses keberangkatan, tinggal nunggu visa keluar aja. Nanti hari H langsung berangkat dari Bandara Soweto. Mainah mengangguk-angguk penuh percaya. Makasih ya, Nak.
Ibu nggak bisa balas apa-apa. Semoga Allah balas. Om Li hanya tersenyum tipis, lalu melirik ke arah Arman dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada sesuatu yang samar di balik senyum itu. Setelah pertemuan singkat, Arman mengajak ibunya pulang ke penginapan yang sudah disiapkan. Di sana, Mainah kembali menangis haru saat melihat kamar hotel yang baginya sangat mewah. Ada AC, TV, dan kamar mandi di dalam. Masya Allah, ini aja udah kayak di surga, Man. Arman duduk di pojok ranjang, matanya kosong. Ia merasa seperti penjahat dalam cerita yang ia buat sendiri. Ia tahu, saat ibunya naik pesawat nanti, bukan Ka'bah yang akan terlihat di balik jendela, melainkan lorong-lorong gelap nasib yang tidak manusiawi. Malam menjelang, di dalam kamar hotel, Mainah duduk bersila di atas sajadah. Tangannya menengadah, bibirnya bergetar dalam doa. Ya Allah, jika ini benar jalan-Mu, maka kuatkan langkah hamba. Jika bukan, maka tunjukkanlah kebenaran-Mu sebelum semuanya terlambat. Doa itu merambat ke telinga Arman yang pura-pura tertidur. Dadanya bergemuruh. Ia memejamkan mata, tapi dalam pikirannya muncul bayangan masa kecil. Saat ibunya mendongeng sebelum tidur, ketika Mainah menggendongnya ke puskesmas saat ia sakit panas, tinggi, saat ibu menjahit sprei dari kain bekas hanya agar ia punya alas tidur. Arman tak tahu apakah ia masih bisa mundur sekarang. Semua sudah terlanjur disusun. Uang muka sudah ia terima. Dan satu-satunya cara untuk membayar utang-utangnya adalah menyelesaikan transaksi ini. Namun, di dalam lubuk hati terdalam, ia mulai gentar. Ia mulai takut, bukan pada Om Li atau dunia luar, tapi pada balasan Tuhan, pada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Keesokan harinya, Arman mendapat pesan dari Om Li. Besok malam kita antar ibumu ke lokasi. Jangan telat. Bawa semua dokumen. Arman hanya membalas, siap. Tapi jemarinya bergetar saat mengetik. Di kamar sebelah, Mainah sedang melipat baju dengan hati gembira, menyenandungkan salawat. Ia bahkan tak tahu bahwa esok bukanlah awal dari ibadah sucinya, tapi awal dari perjalanan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu langit sedikit mendung, tapi hati Mainah cerah bukan main. Ia bangun sebelum azan subuh, menyiapkan diri dengan penuh semangat. Koper kecilnya sudah rapi, isinya hanya baju-baju sederhana dan 2 potong mukena. Di atas kopernya tergantung tas kecil berisi paspor dan tiket, yang dikatakan Arman sebagai tiket umrah. Ia menatap semua itu sambil tersenyum. Hari yang ia tunggu seumur hidupnya akhirnya tiba. Ia bahkan sempat mencium kopernya, seperti seorang ibu yang hendak berpisah dengan anaknya. Man, katanya sambil membangunkan Arman yang pura-pura tidur. Bangun nak, hari ini kita ke rumah Allah. Arman membuka mata perlahan. Mata itu tampak sayu, seperti mata orang yang tak tidur semalaman. Iya bu, Arman udah siapin semuanya. Di balik senyum tipisnya, Arman menyimpan badai. Semalam, ia tak bisa memejamkan mata. Ia hanya menatap langit-langit kamar, mendengar dengkuran, halus ibunya yang lelap karena bahagia. Berkali-kali ia hampir menangis, berkali-kali pula ia meninju udara. Kenapa harus ibu? Kenapa bukan aku aja yang dijual? Batinnya semalam. Mobil jemputan dari agen perjalanan datang sekitar pukul 7 pagi. Sopirnya mengenakan jaket hitam dan celana jeans, dengan wajah datar dan kacamata gelap. Ia tidak banyak bicara, hanya menyuruh mereka naik. Langsung ke lokasi pengumpulan jamaah, ya, katanya pendek. Mainah mengangguk sopan. Iya nak, terima kasih. Perjalanan menuju bandara itu tidak seperti yang ia bayangkan. Bukannya menuju ke arah Bandara Soekarno-Hatta, mobil justru berbelok ke jalan kecil yang agak sepi. Sesekali melewati pabrik tua, hutan kecil, dan beberapa gudang kosong. Ibu, kata Arman tiba-tiba, suaranya berat. Kalau nanti kita sampai, ibu jangan kaget ya. Tempatnya mungkin nggak seperti yang ibu bayangin. Mainah menoleh dengan dahi mengernyit. Maksudnya? Ya,
Agen ini lebih murah, jadi mungkin tempat tunggunya agak sederhana. Mainah hanya mengangguk. Oh, nggak apa-apa nak. Ibu nggak nyari kemewahan, ibu nyari ridho Allah. Kalimat itu seperti tombak yang menusuk tepat di jantung Arman. Sekitar 1 jam kemudian, mobil berhenti di depan bangunan tua berwarna abu-abu. Tidak ada pelang, tidak ada tanda-tanda seperti tempat keberangkatan haji. Hanya sebuah gudang besar dengan pintu besi yang sedikit terbuka. Masuk aja dulu, nanti orang dalam yang urus, kata sopir itu cepat. Mainah melangkah keluar sambil menyeret kopernya. Ia sempat menoleh ke Arman yang masih berdiri kaku di samping mobil. Ayo Man, panggilnya. Ibu udah gak sabar. Langkah Arman terasa berat. Seperti ada batu di kakinya, seperti seluruh tubuhnya menolak untuk maju. Di dalam gudang, beberapa orang perempuan paruh baya duduk berjejer. Ada yang terlihat bingung, ada yang tertunduk diam. Seorang pria bertubuh besar memeriksa dokumen satu persatu. Ia bahkan tak tersenyum. Ini tempat tunggu sebelum naik bus ke bandara, ujar Om Li, yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Ibu, tunggu di sini sebentar. Ya, Mainah mengangguk. Ia mulai merasa sesuatu yang ganjil, tapi ia mencoba menepisnya. Mungkin memang begini prosedurnya, pikirnya. Arman berdiri di dekat pintu, matanya tak lepas dari ibunya yang kini duduk di bangku kayu, dikelilingi perempuan lain yang juga membawa koper kecil. Arman, suara Om Li berbisik keras di telinganya. Duit sisanya mana? Arman tersentak. Nanti setelah beres semuanya. Ngaco lo. Gue bisa batalin sekarang juga kalau lo macem-macem. Suara itu tajam, penuh ancaman. Arman menatap ibunya, lalu kembali ke Om Li. Ia menyerahkan setengah dari amplop, berisi uang yang ia simpan di jaketnya. Om Li tersenyum sinis. Nah gitu dong, malam ini langsung angkut ke pelabuhan. Besok pagi udah terbang ke Kamboja. Lo janji kan? Ibuku nggak bakal disiksa? Om Li terkekeh. Itu tergantung siapa yang beli. Arman mengepalkan tangan. Matanya mulai merah. Tapi ia tak berkata apa-apa. Ia hanya mundur beberapa langkah, berdiri di dekat tiang besi gudang, dan menatap ibunya. Sekali lagi, di bangku kayu itu, Mainah menatap sekeliling. Hatinya mulai gelisah. Tak ada tanda-tanda orang bersiap ke tanah suci. Tak ada koper besar. Tak ada petugas haji. Bahkan tak ada satupun tulisan berbahasa Arab. Ia mendekat ke salah satu perempuan yang duduk diam. Perempuan itu tampak lebih tua darinya. Bu, kita ini nunggu apa ya? Katanya mau ke Mekah. Perempuan itu menoleh lambat, lalu tersenyum pahit. Entahlah, saya juga disuruh nunggu. Katanya mau dikirim kerja ke luar negeri, tapi saya nggak pernah daftar. Jawaban itu membuat napas Mainah tercekat. Jantungnya berdebar kencang. Ia segera berdiri dan mencari Arman, tapi Arman sudah tidak ada di tempat. Arman, panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Arman, suaranya naik. Kali ini penuh panik. Ia berjalan keluar gudang, matanya menatap sekeliling dengan gugup. Tapi, jalanan itu sepi. Mobil yang tadi mereka naiki sudah lenyap. Tak ada jejak anaknya. Tak ada tanda kepergian ke tanah suci. Yang ada hanya sunyi dan rasa ditinggalkan. Angin sore meniup perlahan dari celah-celah tembok gudang yang sudah mulai keropos. Di dalam ruangan itu, Mainah berdiri terpaku di dekat pintu. Wajahnya pucat, matanya mencari-cari sosok Arman dengan gelisah. Beberapa perempuan lain masih duduk, diam, seolah pasrah pada nasib yang belum mereka pahami. Arman, nak, kamu di mana? Bisik Mainah. Suaranya lirih, tapi penuh kepanikan yang mulai menyesak di dada. Ia berjalan keluar, menengok ke kiri dan ke kanan. Tapi jalanan itu tetap sunyi. Tak ada satu pun kendaraan lewat. Bahkan suara burung pun tak terdengar. Hanya ada suara pintu besi yang berderit saat seseorang menutupnya dari dalam. Bruk! Pintu gudang tertutup rapat. Mainah berbalik dengan cepat. Seorang pria berjanggut tipis berdiri di dekat pintu, mengenakan jaket kulit dan topi hitam. Tatapannya tajam, senyumnya dingin. Ibu,
duduk aja dulu. Jangan banyak gerak, nanti capek. Maaf, tadi anak saya. Arman, dia kemana? Tanya. Ma'inah gemetar, pria itu menyeringai. Arman, udah pulang Bu, tugas dia udah selesai. Pulang? Tapi dia janji mau nemenin saya umrah. Ini kan... Suara Ma'inah tercekat. Ia menatap sekeliling, perlahan mulai menyadari bahwa semua ini tidak seperti yang dikatakan Arman. Ia kembali ke tempat duduknya. Tangannya bergetar hebat. Matanya menatap tiket dalam tasnya. Ia mengeluarkannya, memperhatikan baik-baik. Tulisan yang sebelumnya ia kira Arab ternyata bukan. Ia membaca pelan. Phnom Penh, Kambodia, flight code KM300 Sasawa. Dadanya langsung sesak. Phnom Penh, bisiknya pelan. Kamboja, tangan Ma'inah meremas tiket itu dengan gugup. Ia mencoba berdiri, namun lututnya lemas. Ya Allah. Arman. Nak, apa yang kamu lakukan sama ibu? Beberapa menit kemudian, datang dua orang pria berbadan besar. Salah satunya membawa daftar nama. Satu lagi menggiring para perempuan satu persatu ke ruangan belakang. Suasana mulai mencekam. Bu Inah, panggil salah satu dari mereka. Masuk ke ruang pemeriksaan dulu. Ma'inah menggeleng. Saya nggak mau, saya mau pulang. Ini salah paham. Nggak ada salah paham di sini, Bu. Semua udah terdaftar. Saya mau umrah. Anak saya bilang ini perjalanan suci. Suara Ma'inah meninggi. Ia berdiri dan berteriak. Saya bukan tenaga kerja. Saya nggak pernah daftar ke Kamboja. Seketika, pria itu mencengkeram lengannya. Ibu ribut ya? Mau dibungkus sekarang juga? Ma'inah menangis. Ia meronta, namun tenaganya kalah jauh. Tangannya dicekal, tubuhnya didorong ke dalam ruangan kecil yang gelap dan pengap. Pintu dikunci dari luar. Suara langkah kaki menjauh, meninggalkan ia sendirian dalam ketakutan yang tak pernah ia bayangkan. Di dalam ruang sempit itu, Ma'inah terduduk di lantai dingin. Ia memeluk lututnya, tubuhnya gemetar. Ya Allah, hamba-Mu ini telah ditipu oleh darah daging sendiri, oleh anak yang hamba besarkan dengan cinta dan doa. Air matanya mengalir deras. Ia teringat masa kecil Arman, bagaimana ia rela tidak makan demi menyekolahkan anak semata wayangnya, bagaimana ia menjahit malam-malam, mengisi toples kerupuk, tetangga hanya demi tambahan uang jajan untuk Arman kecil. Dan kini, anak itu yang menjebaknya ke dalam neraka dunia. Kenapa, Man? Kenapa kamu tegas sama ibu? Dalam kesunyian, Ma'inah kembali berdoa. Suaranya serak. Ya Allah, kalau ini adalah ujianmu, beri aku kekuatan. Tapi kalau ini adalah kejahatan manusia, maka turunkanlah keadilanmu. Beberapa jam berlalu. Hari menjelang malam. Pintu akhirnya dibuka. Dua perempuan digiring keluar lebih dulu. Mereka menunduk, wajah mereka kosong, seperti telah kehilangan harapan. Lalu giliran Ma'inah dipanggil. Ia keluar dengan langkah gemetar. Kali ini, ia tidak dibentak, tapi tatapan para pria itu tetap tajam. Besok pagi, kalian semua akan diberangkatkan. Siapkan diri, jangan bikin masalah. Ma'inah hanya mengangguk, hatinya hancur, tapi wajahnya tetap menahan tangis. Saat malam turun, mereka semua dikurung di ruangan besar dengan tikar tipis di lantai. Tak ada selimut, tak ada makanan layak. Hanya sepotong roti kering dan sebotol air. Sebelum tidur, Ma'inah kembali memeluk tas kecilnya. Ia tak tahu apakah akan bisa pulang ke kampungnya. Tapi satu yang ia tahu, ia tak akan menyerah. Ibu cuma wanita tua, bisiknya dalam hati. Tapi ibu nggak akan diam kalau ini jalan kejahatan. Allah pasti dengar. Dan pada saat itulah, jauh di tempat lain, seorang jurnalis lokal yang kebetulan menyelidiki perdagangan manusia di sekitar lokasi itu, mulai mencium bau tak beres dari gudang tua tersebut. Sebuah harapan kecil mulai menyala, masih samar,
tapi cukup untuk menjadi titik terang dalam malam panjang Ma'inah. Pagi menyingsing, tapi bukan pagi yang Ma'inah harapkan. Bukan azan subuh dari masjid kampungnya yang membangunkannya, melainkan suara keras dari jeruji besi yang digeser paksa. Semua bangun, bersiap ke pelabuhan. Teriakan itu menggema seperti palu yang menghantam kepala. Perempuan-perempuan yang tertidur di lantai tipis perlahan terbangun, sebagian dengan mata sembab, sebagian lagi tanpa ekspresi. Ma'inah duduk dengan mata lelah, tubuhnya pegal karena tidur di lantai tanpa alas. Tapi semangatnya belum padam. Ada bara dalam dirinya yang mulai membesar. Ia tahu, kalau ia diam, maka tak akan ada yang selamat. Sementara itu, di sebuah warung, kopi kecil di pinggiran kota, seorang pria muda dengan kamera tergantung di lehernya sedang duduk menatap layar laptop. Namanya Bayu, seorang jurnalis lepas yang sudah lama menyelidiki jaringan perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara, menatap ulang salah satu foto satelit yang ia terima dari kenalannya di Organisasi Kemanusiaan Internasional. Ada sebuah gudang yang mencurigakan. Dan setelah disandingkan dengan laporan hilangnya sejumlah perempuan lansia dari beberapa desa di Jawa Barat, ia mulai merasa firasat buruknya benar. Aku harus ke sana hari ini juga, gumamnya sambil menyalakan motor tuanya. Di kampung halaman Ma'inah, suasana mulai gaduh. Beberapa tetangga bertanya-tanya, mengapa Ma'inah tak memberi kabar setelah berangkat umrah? Biasanya, jamaah akan kirim pesan atau video dari Madinah atau Mekah. Tapi ini, sunyi senyap. Di warung tetangga, obrolan mulai mencuat. Arman kemana ya? Katanya mau nemenin ibunya umrah, kok sekarang malah nggak kelihatan? Iya, tadi ada yang bilang dia ke Jakarta sendiri. Anaknya kenapa ya? Tiba-tiba, salah satu keponakan Ma'inah, Ujang, yang sempat melihat Ma'inah pergi beberapa hari lalu, muncul dengan wajah resah. Aneh. Kemarin waktu pamitan, saya lihat tiketnya, tapi sekarang saya baru sadar, itu tulisan bukan Arab, kayak Vietnam atau apa gitu. Kalimat itu menyetrum semua yang mendengarnya. Di tempat lain, Arman sedang duduk di sebuah kafe murah di Jakarta. Matanya terus menatap layar ponsel. Wajahnya tegang, tangannya tak berhenti mengetuk meja. Ia telah mentransfer semua uang hasil penjualan ibunya ke rekening atas nama lain, dan kini ia hanya menunggu kabar bahwa pengiriman telah selesai. Tapi saat ia membuka media sosial, matanya membelalak. Berita lokal memuat headline, diduga gudang perdagangan manusia, sejumlah perempuan lansia dikurung dan akan dikirim ke Kamboja. Dan yang membuat jantungnya berhenti berdetak, ada foto ibunya, Ma'inah. Dengan mata sembab dan wajah yang dipotret diam-diam dari balik pintu jeruji, Arman menjatuhkan ponselnya. Ia tak bisa bernapas, tangannya gemetar. Bagaimana bisa? Kenapa bisa sampai bocor ke media? Kembali ke gudang, Bayu sudah menyusup masuk melalui pagar belakang. Ia berhasil mengabadikan beberapa gambar penting dan mendengar sendiri jeritan salah satu perempuan yang memohon dibebaskan. Tak lama kemudian, setelah ia keluar dan mengirim data ke LSM langganannya, berita itu menyebar luas. Polisi mulai bergerak, dan di dalam gudang, suara sirene mulai terdengar dari kejauhan. "Woi, bubarin semua, bersiap cabut, cepet!" teriak salah satu penjaga. Para perempuan didorong masuk ke truk, tapi Ma'inah dengan segenap kekuatannya mulai melawan. "Tidak, kalian manusia kejam. Saya tidak mau dijual." Salah satu penjaga menampar Ma'inah keras, tapi sebelum ia menarik tubuh lemah itu, suara tembakan ke udara terdengar. "Polisi, angkat tangan!" Situasi kacau. Beberapa orang mencoba kabur, tapi semua pintu telah dikepung. Ma'inah ditolong oleh seorang polisi muda yang menuntunnya ke luar gudang sambil membisikkan, "Ibu selamat sekarang. Tenang, ya." Di malam harinya, di kantor polisi, Ma'inah duduk dengan tubuh berselimut, selimut coklat tipis. Bayu datang menghampirinya. "Ibu Ma'inah, saya yang laporin ke media. Saya tahu ini berat buat ibu, tapi kami semua bersyukur ibu masih hidup." Ma'inah menatap Bayu lama.
lalu mengangguk dengan air mata berlinang. "Terima kasih, Nak. Allah masih kasih saya hidup. Tapi, anak saya, Arman, dia yang kirim saya ke sana." Bayu menahan napas. "Apa ibu yakin?" "Ibu yakin. Dia yang ngasih tiket. Dia yang bilang ini umrah. Tapi ternyata neraka." Keesokan harinya, berita besar meledak di berbagai media. Anak kandung jual ibu kandung untuk perdagangan manusia demi uang. Arman buron, diduga terlibat sindikat perdagangan. Perempuan lansia warga kampung gempar. Tetangga Mainah murka, sebagian tak percaya, tapi sebagian lain mulai mengingat sikap Arman yang memang belakangan berubah drastis. Dan di suatu tempat, Arman hanya bisa menatap layar dengan napas berat. "Aku cuma mau cepat kaya. Aku cuma mau punya rumah. Aku nggak pernah niat nyakitin ibu." Tapi penyesalan datang seperti badai, terlambat dan memporak-porandakan semuanya. Arman berlari di antara gang-gang sempit Jakarta dengan napas terengah. Keringat membasahi bajunya. Sejak berita pengkhianatannya meledak di media, wajahnya terpampang di mana-mana, di TV, media sosial, bahkan di baliho imbauan pencarian DPO, daftar pencarian orang. Anak durhaka. Penjual ibunya sendiri. Label itu menempel kuat seperti kutukan. Ia tahu, dunia tak akan memberinya ruang untuk sembunyi. Tapi yang lebih menyakitkan dari semua itu adalah suara ibunya. Dalam rekaman wawancara yang viral, Mainah hanya berkata pelan, "Saya nggak marah, saya cuma sakit hati." Kalimat itu lebih tajam dari pisau manapun. Beberapa hari setelah pelariannya, Arman bersembunyi di rumah temannya di daerah Bekasi. Ia tak keluar siang hari. Ia makan seadanya. Ia mencukur jenggot dan mengubah gaya rambut, berharap wajahnya tak dikenali. Tapi rasa bersalah bukan sesuatu yang bisa ditutupi dengan penampilan. Setiap malam, Arman bermimpi buruk. Dalam mimpinya, Mainah duduk di dalam kandang besi, menangis, memanggil namanya. "Nak, kenapa kamu tegak?" Arman terbangun dengan napas tercekik. Ia menangis dalam diam. "Maaf Bu, aku khilaf. Aku cuma pengen hidup enak." Di sisi lain, Mainah telah kembali ke kampung halaman. Kepulangannya disambut dengan isak tangis para tetangga dan keluarga. Banyak yang mencium tangannya, memeluk, dan meminta maaf karena tak pernah menyadari ada bahaya yang mengintainya. Namun, yang paling menyakitkan bagi Mainah adalah rumahnya sendiri. Sunyi, sepi. Tak ada suara Arman, tak ada tapak kaki anak lelaki yang dulu ia rawat dengan cinta. Ia duduk di depan rumah setiap sore, menatap jalan setapak, berharap Arman muncul entah dari mana, dan mengatakan bahwa semua ini hanya mimpi buruk, tapi kenyataan lebih kejam. Dalam doa malamnya, Mainah tak pernah meminta keadilan. Ia hanya berkata, "Ya Allah, kalau ini salah saya karena terlalu sayang, jangan hukum dia terlalu keras. Tapi kalau ini memang jalannya, beri dia petunjuk sebelum ajalnya menjemput." Sementara itu Bayu, sang jurnalis, terus mengikuti perkembangan kasus ini. Ia tak menyangka bahwa pelaporannya menguak sindikat besar yang melibatkan pejabat, oknum bandara, dan jaringan internasional. Namun, satu hal yang tak lepas dari pikirannya adalah Arman. Orang kayak dia nggak cuma jahat, tapi juga korban dari mimpi-mimpi palsu soal kesuksesan instan, kata Bayu saat diwawancara. Ia kemudian memutuskan untuk menulis surat terbuka, berjudul, "Untuk Arman, anak yang menjual ibunya." Surat itu viral. Di dalamnya, Bayu menulis, "Aku tak mengenalmu, Man, tapi aku mengenal rasa sesal. Kau bisa kabur dari polisi, tapi tak bisa lari dari rasa bersalah. Jika masih ada secuil cinta di hatimu, pulanglah. Bukan untuk menyerah, tapi untuk minta maaf. Pada satu-satunya orang yang tetap menyebutmu anak meski kau menjualnya." Surat itu menyebar luas. Termasuk sampai ke ponsel Arman, ia membacanya berkali-kali. Dan di malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua terbongkar, Arman membuka kitab suci yang dulu diberi oleh Mainah. Di dalamnya masih terselip selembar uang, 2 ribuan dan tulisan tangan. "Nak,
Kalau ibu nggak ada nanti, jangan lupa sholat. Jangan lupa jaga hati. Hidup boleh susah, asal jangan jadi orang jahat. Air mata Arman tumpah. Ia memeluk mushaf itu, lalu bersujud di lantai kamar kecil tempat ia bersembunyi. Ya Allah, aku sudah keterlaluan. Aku sudah terlalu dalam. Tapi kalau kau masih beri kesempatan, aku mau menebus semuanya. Keesokan harinya, Arman menghubungi Bayu dengan nomor tak dikenal. Halo, Mas. Ini Arman. Bayu terdiam. Suaranya bergetar. Kamu di mana sekarang? Saya mau menyerahkan diri, tapi saya punya satu permintaan. Apa? Boleh saya ketemu ibu satu kali aja sebelum masuk penjara? Bayu mengatur pertemuan rahasia di sebuah pos polisi kecil di pinggiran kota. Dengan pengawalan ketat, Arman dibawa ke sana. Ia turun dari mobil polisi dengan tangan terborgol, wajah kusam, mata bengkak. Di bangku panjang, Mainah sudah menunggu. Rambutnya kini disanggul rapi, mengenakan baju gamis bersih warna biru muda. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya dalam. Arman mendekat, lututnya lemas. Ia bersimpu di hadapan ibunya. Bu, maaf, saya bukan anak yang ibu harapkan. Kata-katanya putus-putus. Tangisnya pecah. Mainah menatap Arman, lalu mengusap kepalanya dengan lembut. Nak, ibu nggak pernah minta kamu jadi sempurna. Ibu cuma ingin kamu jujur dan pulang dalam keadaan baik. Kamu boleh dihukum manusia, tapi jangan sampai dihukum Tuhan. Arman memeluk lutut ibunya, terisak. Maafin saya, Bu. Dan dalam pelukan yang hancur itulah, seolah waktu berhenti. Semua kebusukan, semua kesalahan, semua kelam, mulai meluruh. 3 bulan telah berlalu sejak Arman menyerahkan diri. Ruang tahanan tempatnya berada tidak besar, hanya seukuran kamar tidur kecil dengan tembok yang mulai mengelupas. Tapi di sanalah Arman mulai mengenal arti dari diam, dari penyesalan, dari menghadap Tuhan tanpa perantara. Ia bukan lagi pria dengan ambisi besar dan kepala panas. Kini, ia hanyalah seorang anak yang kehilangan arah dan mencoba pulang, meski jalannya harus melewati jeruji besi. Setiap malam, ia duduk bersila di sudut ruangan, membaca lembar-lembar Al-Quran yang dulu sempat ia abaikan. Kadang ia menangis, kadang hanya menatap kosong. Tapi perlahan, ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Suatu kesadaran bahwa kejahatan yang ia lakukan, sebesar apapun, tidak akan bisa ia hapus, tapi mungkin bisa ditebus. Ya Allah, aku nggak minta dibebaskan dari hukuman manusia. Aku cuma minta, jangan cabut kasih sayang ibu dariku. Sementara itu, di kampung kecil tempat Mainah tinggal, kehidupan mulai menemukan tenangnya kembali. Meski luka hatinya belum sembuh sepenuhnya, Mainah berusaha menjalani hari-hari dengan ikhlas. Ia kembali ke kebun kecil di belakang rumah, menanam cabai dan tomat, sesekali menjahit mukena pesanan ibu-ibu pengajian. Tapi satu hal yang berbeda, kini rumahnya sering kedatangan tamu. Banyak orang, terutama anak-anak muda dan aktivis sosial, datang untuk berbicara, meminta nasihat, bahkan sekadar mendengarkan kisah hidupnya. Saya belajar dari ibu, tentang memaafkan, tentang sabar, ujar seorang gadis muda yang baru saja kehilangan ibunya. Karena kecelakaan, Mainah hanya tersenyum, menatap langit sore yang jingga. Kalau kita menanam benci, hati kita busuk, nak. Tapi kalau kita menanam maaf, insya Allah hidup kita lebih ringan, meski sakitnya masih ada. Suatu pagi, Mainah menerima surat dari lembaga pemasyarakatan tempat Arman ditahan. Bukan surat resmi, melainkan tulisan tangan sederhana, rapi, dengan tinta yang sedikit pudar karena air mata. Bu, aku tahu surat ini mungkin tidak cukup untuk menebus apa yang sudah aku lakukan. Tapi aku ingin ibu tahu, setiap malam aku salat aku menyebut nama ibu. Aku sekarang ikut pengajian di lapas, belajar dari ustaz dan teman-teman lain yang juga pernah salah. Kadang aku berpikir, Allah itu maha adil. Tapi aku juga percaya Dia maha pengampun. Dan aku berdoa, semoga suatu hari, kalau aku keluar nanti, aku bisa sujud di depan ibu dan bilang, aku bukan Arman yang dulu. Terima kasih karena
Ibu tetap menyebut aku anak. Maafkan aku. Arman Mainah membacanya berulang kali, hingga huruf-huruf di surat itu seperti berbisik lembut di hatinya. Ia menangis. Tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena harapan. Beberapa bulan kemudian, ada kejutan tak terduga. LSM, yang bekerja sama dengan Bayu, si jurnalis muda yang dulu menyelamatkan Mainah, datang membawa kabar gembira. Bu, kami mengajukan Ibu sebagai salah satu penerima program umrah gratis dari Yayasan Kemanusiaan. Dan permohonan Ibu diterima. Ma, Ina sempat terdiam. Wajahnya seperti tak percaya. Umrah, beneran? Tapi saya udah tua, saya nggak punya uang. Bayu tersenyum. Tuhan membalas kebaikan dan ketulusan Ibu dengan cara yang tak pernah kita duga. Ini bukan soal uang, Bu. Ini soal doa yang akhirnya dikabulkan. Mata Mainah berkaca-kaca. Ia menengadah ke langit, mulutnya bergetar. Ya Allah, ternyata Kau tetap ingat pada hamba-Mu yang hina ini. Di hari keberangkatan, Mainah mengenakan pakaian putih bersih. Matanya bersinar. Tak ada kemewahan, tapi ada cahaya yang memancar dari hatinya yang lapang. Sebelum naik ke bus yang akan membawanya ke bandara, ia sempat meminta berhenti di depan lapas tempat Arman ditahan. Lewat kaca kecil di ruang kunjungan, Arman melihat ibunya. Ia tak bisa berkata-kata, tapi Mainah hanya mengangkat tangan, mengisyaratkan, "Doakan ibu selamat sampai Mekah. Ibu sudah maafkan kamu. Sekarang waktumu untuk memperbaiki diri." Arman menangis. Tapi kali ini, itu adalah air mata dari seseorang yang benar-benar ingin berubah. Bab ini berakhir dengan Mainah menaiki pesawat menuju Tanah Suci. Bukan karena janji Arman, tapi karena tangan Tuhan yang tak pernah tidur, yang diam-diam mencatat setiap air mata, setiap luka, dan akhirnya membalas dengan keadilan yang penuh kasih. Mekah, tanah yang selama puluhan tahun hanya bisa Mainah lihat dari televisi, kini terbentang nyata di hadapannya. Tangisnya pecah begitu kaki renta itu menginjak pelataran Masjidil Haram. Ia tak peduli lagi dengan suara pengumuman, kilatan kamera, atau suara gemuruh ribuan jemaah lain. Yang ia tahu hanyalah tempat ini saksi bahwa Allah masih mencintainya. Ia mencium tanah lama sambil berbisik, "Aku datang ya Rob, bukan karena uang, tapi karena kasih-Mu yang tak terduga." Malam-malam di Mekah menjadi waktu paling sakral dalam hidup Mainah. Ia menghabiskan waktu di dalam masjid, membaca Al-Quran, menangis dalam sujud panjang. Dalam setiap doa, hanya satu nama yang ia sebut berulang. Ya Allah, jangan hukum anakku karena bodohnya. Jadikan dia hamba-Mu yang lebih baik setelah ini. Sementara itu, di sudut lapas Jakarta, Arman hidup dalam rutinitas yang tak lagi ia benci. Ia ikut kegiatan kerohanian, membantu petugas kebersihan, bahkan mulai mengajar teman-temannya membaca Al-Quran. Awalnya mereka heran. "Kok lu bisa berubah, Man?" tanya Darto, sesama napi yang terkenal keras kepala. Arman hanya tersenyum. "Gua udah nyakitin orang yang paling sayang sama gue. Kalau gua nggak berubah, hidup gua nggak ada gunanya." Di antara jeruji dan tembok beton, cahaya kecil tumbuh di hati Arman. Ia bukan lagi pria yang silau oleh dunia. Kini, ia hanya ingin satu hal, menjadi manusia yang bisa pulang dengan kepala tegak di hadapan ibunya dan Tuhannya. Bayu, si jurnalis, yang dulu menyelamatkan Mainah, diam-diam terus mengikuti perkembangan Arman. Ia sesekali datang ke lapas, bukan untuk mewawancarai, tapi untuk memberi semangat. Kadang, hidup emang harus runtuh dulu, biar kita sadar di mana pondasi kita selama ini, kata Bayu. Arman mengangguk. Ia menatap langit yang tampak samar dari sela jeruji. "Gue pikir dulu pondasi hidup gue itu duit. Tapi ternyata, pondasi sejati itu doa ibu." Suatu siang, petugas lapas memanggil Arman. "Ada yang mau video call sama lo." Arman mengernyit. "Siapa, Pak?" "Lihat aja sendiri." Ia duduk di ruang kecil. Di layar tablet, muncul wajah tua yang tak pernah ia lupa, Mainah. "Ibu," suara Arman serak. "Gimana kabarmu, Nak?"
Tanya Mainah pelan. Sehat, Bu. Arman udah berubah. Arman ikut ngaji, bantu bersihin kamar napi lain. Mainah tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ibu tahu, ibu bisa ngerasain. Hati ibu lebih tenang sekarang. Arman menunduk. Bu, Arman malu. Nggak usah malu, Nak. Yang penting kamu pulang nanti bukan sebagai Arman yang lama. Ibu nggak butuh anak sempurna. Ibu cuma pengen anak yang tahu jalan pulang. Tangis mereka pecah bersamaan, meski hanya lewat layar. Hari-hari berikutnya, surat dari Mainah datang rutin. Kadang hanya 1 halaman, kadang hanya sepotong doa. Tapi setiap hurufnya menjadi pelita dalam kegelapan hati Arman. Nak, jalan menuju cahaya itu nggak pernah mulus. Tapi selama kamu masih mau jalan, Allah akan terus buka pintunya. Di akhir tahun, Arman mendapat kabar dari petugas lapas bahwa masa tahanannya bisa dikurangi karena kelakuan baik dan partisipasi dalam program pembinaan. Kalau prosesnya lancar, tahun depan kamu bisa bebas bersyarat, kata petugas. Arman terdiam. Tangannya gemetar. Serius, Pak? Petugas mengangguk. Iya, tapi bukan buat kamu foya-foya lagi. Ini kesempatan kedua, jangan disia-siain. Arman menatap langit-langit kamar tahanan. Ia menutup mata dan dalam hati berseru, Ya Allah, ini jalanmu ya. Terima kasih. Bab ini ditutup dengan Mainah yang sudah kembali ke kampung. Ia sedang duduk di teras rumah sambil merajut mukena untuk lelang sosial. Di atas pangkuannya, tergeletak surat dari Arman yang terakhir. Bu, kalau tahun depan aku bisa bebas, bolehkah aku pulang, bukan untuk minta maaf, tapi untuk jadi anak yang ibu bisa banggakan? Mainah menatap surat itu lama sekali, lalu tersenyum kecil. Pulanglah, Nak. Ibu tunggu. Bab ini menjadi jembatan dari kejatuhan menuju harapan. Pintu-pintu yang pernah tertutup, satu persatu mulai terbuka. Arman sudah tak lagi dikuasai oleh ambisi, tapi oleh penyesalan yang melahirkan perubahan. Dan Mainah tetap seperti dulu, seorang ibu yang mencintai tanpa syarat. Angin sore meniup pelantirai jendela rumah Mainah. Di sudut ruang tamu, ibu tua itu duduk di kursi kayu kesayangannya, mengenakan kerudung putih bersih dan mukena yang baru saja selesai ia rajut. Di meja kecil di depannya, tergeletak kalender bertanda lingkaran merah. Hari Arman pulang. 1 tahun penuh Mainah menunggu. Bukan menunggu dalam resah, tapi dalam ikhlas. Ia tahu, anaknya tak akan kembali sebagai sosok sempurna. Tapi itu tak penting. Yang ia harapkan hanya satu. Arman kembali sebagai manusia yang tahu jalan pulang. Di sisi lain, langkah Arman terasa berat saat keluar dari gerbang lapas. Ia mengenakan kemeja putih bersih, wajahnya lebih tirus, tapi lebih tenang. Di pundaknya ada tas kecil berisi pakaian dan surat-surat pembinaan. Tak ada keluarga yang menjemput. Tapi Arman tak merasa sendiri. Di dalam dirinya ada bayangan rumah, suara ibu, dan surat-surat yang mengubah arah hidupnya. Bayu menunggu di luar dengan motornya. Yuk, kita pulang, katanya singkat. Arman menoleh, terharu. Lu gak capek, Bay? Capek mah pasti. Tapi gue percaya, kalau satu orang berubah, dunia jadi lebih baik. Lu itu bukti hidupnya. Perjalanan menuju desa kecil itu seperti ziarah bagi Arman. Setiap jengkal jalan membawanya pada kenangan. Tawa ibu di dapur, suara bambu di belakang rumah, bahkan suara ayam jago tetangga yang dulu selalu ia lempar batu karena berisik. Saat motor berhenti di depan rumah yang ia kenal sejak kecil, Arman tak langsung turun. Ia menatap rumah itu lama, seperti takut. Seperti ragu apakah ia pantas mengetuk pintu yang pernah ia tinggalkan dengan dusta. Tapi sebelum ia bergerak, pintu rumah terbuka. Perlahan, di sana berdiri Mainah, mengenakan daster hijau tua dan senyum paling hangat yang pernah Arman lihat. Pulang juga kamu, Nak, ucapnya pelan, matanya berkaca-kaca, langkah Arman gemetar. Ia mendekat, lalu bersimpuh di depan ibunya. Bu, maafin Arman. Arman gak pantas jadi anak ibu.
Mainah tak berkata apa-apa. Ia hanya meletakkan tangannya di kepala Arman, mengelusnya perlahan, seperti saat anak itu masih kecil dan takut petir. Nak, ibu udah maafin kamu sejak lama. Tapi maafin dirimu sendiri dulu. Ya, itu lebih penting. Hari-hari setelah itu menjadi masa penyesuaian bagi Arman. Ia tidak langsung diterima. Semua tetangga, beberapa masih memandang sinis. Tapi Arman mengerti, ia tidak memaksa. Ia hanya menjawab dengan tindakan, membantu bersih-bersih masjid, menemani anak-anak mengaji, bahkan mulai berdagang kecil-kecilan untuk bantu ekonomi rumah. Yang penting, ibu nggak malu lagi punya anak kayak aku, gumamnya suatu malam. Saat ia dan Mainah duduk berdua di serambi, Mainah tersenyum, memandang langit malam. Ibu nggak pernah malu. Ibu cuma sedih dulu kamu belum kenal Tuhanmu. Tapi sekarang, ibu bangga, bukan karena kamu berubah, tapi karena kamu memilih untuk berubah. Beberapa bulan kemudian, Arman mendapat undangan dari pesantren lokal untuk berbicara tentang kisah hidupnya. Ia sempat ragu. Aku bukan ustaz, Bu. Aku mantan napi, katanya. Tapi Mainah menatapnya lembut. Justru karena kamu pernah jatuh, kamu bisa ngajarin orang lain untuk bangun. Di hadapan puluhan santri dan warga desa, Arman berdiri dengan suara gemetar. Tapi ia mulai bercerita tentang mimpi membawa ibunya umrah, tentang kebohongan dan dosa besar, tentang jeruji besi, tentang surat-surat dari ibunya yang menyelamatkan jiwanya. Kita semua bisa salah, katanya menutup pidatonya. Tapi selama masih hidup, pintu untuk pulang itu selalu terbuka. Ruang itu hening. Lalu tepuk tangan mengalir, tapi bukan tepuk tangan kagum. Lebih seperti tepuk tangan haru, bahwa seorang anak akhirnya pulang. Di akhir bab ini, Mainah dan Arman duduk di kebun belakang rumah. Matahari sore menari di sela daun pisang. Ibu, kata Arman tiba-tiba. Kalau nanti ibu dipanggil Allah, Arman janji akan nyusul ke tanah suci. Tapi bukan buat jual orang, buat beneran ibadah. Mainah menoleh, mengusap pundaknya. Kalau kamu niatkan karena cinta, Allah pasti kasih jalannya, nak. Mereka tertawa kecil. Bukan tawa bahagia semata, tapi tawa dari dua hati yang akhirnya menemukan satu hal yang paling berharga, rumah. Cerita ini berakhir di tempat di mana segalanya dimulai. Sebuah rumah sederhana, dengan seorang ibu yang menunggu, dan seorang anak. Yang akhirnya memilih pulang bukan karena harus, tapi karena ingin.